Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin, Bang, jadi aku akan menjelaskan tentang rangkaian line follower analog uh, dan itu tugas line follower dan follower. Jadi dimulai karena aku mulai penjelasannya dari sumber. Jadi sumber yang di sini menggunakan adalah sumber baterai lithium ion 18650 dengan dua sel. Satu selnya itu tuh dengan tegangan 3,7 volt. Jadi dua selnya itu setara dengan 7,4 volt. Eh, jadi dimulai dari penjelasan baterai, menggunakan baterai lithium ion. Itu tuh dikarenakan baterai lithium ion ini dibandingkan dengan baterai lainnya, pertama itu tuh lebih dengan biaya lebih murah dan dengan kapasitasnya itu lebih eh, kapasitasnya lebih banyak juga. Jadi untuk kapasitas baterai ini bisa hingga mencapai 2600 mAh untuk satu selnya. Dan juga untuk baterai ini sendiri itu tuh dapat menyuplai hingga siklusnya itu dari 300 sampai 500 kali. Lalu untuk ukuran dan beratnya sendiri itu tuh ringan dan tidak besar, itu tuh sebesar 42 gram. Lalu untuk eh, arus charge discharge-nya itu tuh eh, dari satu charge hingga mencapai tiga charge. Jadi untuk baterai ini digunakan sebanyak dua sel dengan total 7,4 volt. Lalu di sini disambungkan baterainya dengan switch yang mana di sini switchnya berfungsi untuk memutus sumber dari baterai hingga ke sistemnya. Untuk sistemnya sendiri, tegangan itu menggunakan dua buah IC, yaitu ada IC 7805 dan juga IC eh, 317. Untuk IC 7805 ini merupakan IC eh, IC voltage regulator eh, voltage, voltage regulator dengan konstan, yang mana berfungsi untuk mengubah nilai inputan agar mengeluarkan output tegangan stabil. Dia untuk tegangan dari IC 7805 ini akan mengeluarkan tegangan sebesar 5 volt. Yang mana dari kalau dilihat dari data sendiri, IC 7805 ini membutuhkan dua buah kapasitor di input sebesar 0,33 farad dan outputnya sebesar 0,1 mikrofarad. Jadi fungsi kapasitor di sini nih berfungsi untuk eh, menstabilkan eh, dari tegangan input 7,4 volt agar tidak terjadi lonjakan atau tidak terjadi tegangan rendah, ya, agar bisa mengeluarkan tegangan stabil. Dan juga untuk outputnya sama, itu untuk mengeluarkan tegangan VC itu tuh stabil untuk seluruh sistem dari robot follower ini. Jadi tegangan untuk IC 7805 ini stabil sebesar 5 volt, yang mana tegangan yang inputan dari baterai tadi, sisanya itu akan diubah menjadi energi panas. Jadi untuk IC 7805 ini membutuhkan heatsink untuk mencegah terjadi kerusakan pada komponen. Lalu untuk inputan sumber yang kedua itu tuh dihubungkan kepada IC LM317, yang mana IC LM317 ini berfungsi untuk eh, eh, sama seperti ini voltage regulator untuk mengubah tegangan, yang mana mengubah tegangan sesuai dengan eh, arus atau tegangan dari resistansi adjustable, pin adjustable. Yang keduanya sama, ada pin V input dan V output. Tapi bedanya untuk si 7805 ini terhubungkan ke ground karena dia stabil. Tapi untuk IC LM317 ini dihubungkan ke adjustable. Jadi outputnya itu dapat berubah-ubah tergantung kita mengatur tegangan resistansinya berapa. Pada datasheet juga membutuhkan kapasitor di input dan kapasitor di output agar tegangannya stabil. Dan juga digunakannya resistor 240 ohm ini untuk memancing atau menyebabkan tegangan output itu mengalir atau keluar dari
eh, IC LM317 itu sebesar 240 ohm. Untuk datasheetnya, datasheet 7805 itu seperti ini untuk rangkaiannya, dan untuk resi LM317 ini seperti ini. Jadi memang dibutuhkan dua buah kapasitor dan satu buah resistor. Lalu untuk inputan tadi itu ada dua, inputan VCC untuk sistem keseluruhan dari op-amp dan sensor, dan juga output dari LM317 ini untuk memberikan tegangan kepada motornya itu sendiri. Lalu untuk penjelasan selanjutnya itu tuh itu setelah penjelasan dari baterai dan voltage regulator akan dilanjutkan ke penjelasan eh, sensor. Jadi untuk sensor di sini, gue menggunakan sensor fotodioda atau sensor fotodioda ini hampir mirip dengan sensor fotodioda ini adalah kebalikan dari LED, yang mana LED itu mengeluarkan cahaya dan ini menangkap cahaya. Jadi fotodioda itu, prinsip kerja fotodioda itu menangkap energi foton, yang mana energi foton itu sendiri eh, jadi itu tuh merupakan komponen semikonduktor, yang mana eh, fotodioda itu mengonversikan energi dari foton atau cahaya itu menjadi sebuah arus listrik, dan implementasikannya dalam sebuah eh, sistem ini adalah sebuah sistem rangkaian pull up pada eh, sensor, satu buah sensor. Jadi digunakannya untuk rangkaian pull up ini agar menyebabkan outputnya itu eh, dapat mengeluarkan tegangan tergantung pencahayaan dari LR. Jika prinsip kerjanya, jika lintasan atau permukaan yang berwarna hitam, maka akan sedikit cahaya, yang mana berarti resistansinya tinggi dan tegangan outputnya akan tinggi. Jadi eh, yang resisten tinggi itu outputnya itu akan mengalir, arusnya itu akan mengalir dari VCC ke sini dan akan mengeluarkan ke V output. Yang mana rumus voltage divider itu adalah V input yaitu 5 volt dikalikan R2 itu adalah dari LR, dan dibagi R1 dari eh, resistansi dividernya, dari ditambah R dari LR itu sendiri untuk satu buah sensor. Jadi ada 6 buah sensor menggunakan sistem yang sama, itu pull up juga, untuk yang mana outputnya itu akan diparalelkan menuju ke rangkaian op-amp. Untuk rangkaian op-amp di sini digunakan komparator, sistem komparator, eh, sistem komparator inverting, sistem komparator inverting, yang mana di sini ini digunakan untuk eh, menentukan outputnya itu high atau low berdasarkan VREF dari eh, kaki op-amp-nya. Lalu yang mana di sini dihubungkan untuk puterasinya itu tuh adalah VCC kepada V plus supply sebesar 5 volt, dan V min supply-nya ke ground. Yang mana untuk outputnya itu sendiri, jika dia melebihi dari sebuah VREF, maka akan mengambil tegangan dari ground. Sebaliknya, jika dia kurang, itu tuh akan mengambil tegangan dari VCC. eh, yang mana outputnya itu akan mengeluarkan tegangan high atau low tergantung pada sistem komparator tadi atau pembanding tegangan tadi. Nah, jika tegangannya high atau low, itu tuh akan terpancing ke resistor 220 ohm, untuk yang mana nanti akan masuk ke kaki base dari transistor yang berfungsi untuk sebagai switch pada relay ini, yang mana switch pada relay ini akan bekerja jika jika tegangan dari transistor itu tuh aktif. Jika tegangan transistor aktif, maka relay akan memiliki sumber VCC yang menyebabkan satunya lagi akan menuju ground. Jadi terjadinya beda tegangan. Lalu sebaliknya, untuk yang komparator kedua, ini adalah komparator non-inverting. Kebalikan yang di atas tadi, jika dia melebihi, dia akan jika dia kekurang akan mengambil tegangan dari VCC dan sebaliknya untuk ke ground.
Untuk outputnya itu tuh sama, tapi sistemnya ini bedanya untuk transistornya itu tuh jika dia itu akan selalu berkebalikan jika ini digunakan agar tidak terjadi perbedaan sistem logika pada robot yang followernya. Untuk transistor ini, jika dia transistornya mati, maka tegangannya itu akan tetap berada pada dioda, yang mana tegangan pada dioda ini akan tetap, yang mana tidak menyebabkan relay itu naik atau relay itu berubah. Kalau yang di atas ini relay ini berubah atau mengalami penarikan pada relaynya, yang menyebabkan arah dari motornya itu tuh akan maju atau ke kanan, ke motor kanan, dan untuk motor kirinya karena dia berkebalikan dia tuh akan tetap maju juga. Untuk outputnya, jadi di sini nih akan berubah jika relay itu berubah. Itu tuh tergantung pada sensitivitas dari sistem sensornya tadi. Selain dari menggunakan relay yang diubah switchnya dari transistor, kita juga mengubah switchnya dari ada SW SPDT, SW DPDT, yaitu dual pole dan dual transistor. Jadi DPDT ini akan mengubah secara manual arah motor tadi mau maju atau mundur. Jadi dia ini bakalan diatur secara manual, sama untuk motor kiri dan motor kanan. Oke, jadi di sini untuk sistemnya menggunakan 6 buah sensor, yaitu 3 sensor fotodioda di kanan dan 3 sensor fotodioda di kiri, dan juga menggunakan 2 buah IC, yaitu IC of M, yaitu LM358N, dan menggunakan transistor BD139. Untuk relaynya menggunakan relay yang dual, jadi dia ini akan berpindah jika koilnya menarik tegangannya. Lalu untuk tegangan yang pada sistemnya itu akan bersumber dari 78 IC 7805 tadi, dan untuk tegangan pada motor akan tergantung pada IC LM317 ini. Baiklah, mungkin sekian penjelasan robot line follower dari kelas saya. Terima kasih, Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.